warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai audit persediaan dan pergudangan. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Maulidia Eka Artamevia dengan NIM 190810301090. Yang kedua yaitu Laili Faidatul Hidayah dengan NIM 190810301092, dan yang terakhir yaitu Friski Arista Putri dengan NIM 190810301097. Hal pertama yang harus kita ketahui yaitu, apa sih pengertian dari persediaan itu sendiri? Menurut PSAK nomor 14, persediaan merupakan aset yang tersedia dijual dalam kegiatan usaha secara normal, dalam proses produksi, atau dalam perjalanan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses pemberian jasa. Nah, untuk audit persediaan sendiri mempunyai sifat yang sangat kompleks. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama yaitu akun terbesar di neraca. Persediaan seringkali menjadi akun terbesar di neraca diakibatkan karena kemungkinan adanya kesalahan pencatatan, kesalahan pemilihan metode, dan adanya persediaan yang fiktif. Yang kedua yaitu persediaan berada di lokasi yang berbeda, sehingga membuat kontrol dan perhitungan fisik menjadi sulit. Yang ketiga yaitu persediaan yang sangat beragam sehingga seringkali sulit diamati dan dinilai oleh auditor. Yang keempat yaitu penilaian persediaan juga sulit dilakukan ketika estimasi keusangan persediaan diperlukan dan ketika biaya produksi harus dialokasikan ke persediaan. Serta yang terakhir yaitu ada beberapa metode penilaian inventaris yang dapat diterima oleh setiap perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi di dalam siklus persediaan dan pergudangan. Nah, siklus persediaan dan pergudangan dapat terdiri dari dua sistem yang terpisah tapi berkaitan erat, di mana yang satu melibatkan arus fisik barang dan yang lainnya dengan biaya yang terkait. Pemeriksaan terhadap 6 fungsi membentuk siklus persediaan dan pergudangan akan membantu untuk memahami pengendalian tersebut dan bahan bukti audit yang diperlukan untuk menguji efektivitasnya. Nah, ke-6 fungsi tersebut yaitu yang pertama, memproses pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan perolehan bahan baku untuk produksi. Dalam memproses pesanan pembelian, diperlukan pengendalian yang memadai. Pengendalian yang memadai terhadap pembelian harus terselenggarakan apakah pembelian persediaan berupa bahan baku untuk perusahaan manufaktur atau bahan jadi untuk perusahaan retail. Permintaan pembelian dapat dilakukan oleh personel gudang bahan baku yang diperlukan dengan perangkat lunak terotomatisasi ketika bahan baku mencapai tingkat yang telah ditentukan. Terlebih dahulu dengan pesanan yang dilakukan atas bahan baku yang diminta untuk memenuhi pesanan oleh pelanggan atau berdasarkan perhitungan bahan baku secara berkala. Yang kedua yaitu menerima bahan baku. Penerimaan bahan baku yang dipesan juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran yang melibatkan pemeriksaan bahan yang diterima, menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Departemen penerimaan akan menyiapkan laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Setelah diperiksa, bahan itu dikirim ke gudang dan salinan dokumen penerimaan atau pemberitahuan elektronik penerimaan barang biasanya dikirim ke pembelian, gudang, dan utang usaha. Pengendalian dan akuntabilitas diperlukan untuk semua transfer tersebut. Yang ketiga yaitu menyimpan bahan baku. Setelah diterima, bahan baku biasanya disimpan di ruangan penyimpanan. Ketika departemen lain membutuhkan bahan untuk produksi, personel gudang menyerahkan permintaan bahan baku yang
telah disetujui beserta perintah kerjanya atau dokumen serupa atau pemberitahuan elektronik yang menunjukkan jenis dan jumlah bahan yang dibutuhkan. Dokumen permintaan ini digunakan untuk memperbarui file induk inventaris, perpetual, dan catat transfer dari bahan mentah ke akun barang dalam proses. Yang keempat yaitu memproses barang. Pemrosesan persediaan sangat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Sistem akuntansi biaya yang memadai merupakan bagian penting dari pemrosesan barang fungsi untuk semua perusahaan manufaktur. Sistem ini menunjukkan profitabilitas relatif dari produk untuk perencanaan manajemen dan pengendalian serta penilaian persediaan untuk persiapan laporan keuangan. Ada dua jenis utama sistem biaya. Yang pertama yaitu sistem biaya pekerjaan dan yang kedua yaitu sistem biaya proses. Di sistem biaya pekerjaan, biaya diakumulasikan oleh pekerjaan individu ketika bahan dikeluarkan dan biaya tenaga kerja yang dilakukan. Serta yang kedua yaitu sistem biaya proses. Mereka diakumulasikan oleh proses dengan biaya per unit untuk setiap proses yang dibebankan ke produk untuk melewati proses tersebut. Yang kelima yaitu menyimpan barang jadi. Di perusahaan dengan pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan di bawah kendali fisik di area terpisah dengan akses terbatas. Pengendalian barang jadi sering dianggap sebagai bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Serta yang keenam yaitu mengirim barang jadi. Pengiriman barang jadi adalah bagian dari siklus penjualan dan penagihan, serta pengiriman barang jadi harus diotorisasi oleh pengiriman yang disetujui dengan benar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian dari audit persediaan. Tujuan keseluruhan dalam audit siklus persediaan dan pergudangan adalah untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan secara wajar memperhitungkan bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Audit siklus persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, memperoleh dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Terdapat 3 fungsi utama dalam aktivitas ini, yang mencakup proses pesanan pembelian, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Auditor harus memahami tentang pengendalian internal atas ketiga fungsi tersebut, kemudian melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, baik dalam siklus akuisisi dan pembayaran, serta siklus penggajian dan personalia, yang keseluruhannya harus memenuhi tujuan audit bahwa semua yang dilakukan secara efektif dan dinyatakan secara benar. Yang kedua yaitu transfer aset dan biaya secara internal. Hal ini terkait dengan memproses barang dan menyimpan barang jadi. Klien memperhitungkannya dengan catatan akuntansi biaya yang independen dari siklus lain dan diuji sebagai bagian audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan dan biaya. Auditor harus memahami dan menguji pengendalian internal atas pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus tersebut. Yang keempat, mengamati persediaan secara fisik. Auditor harus mengamati klien yang melakukan perhitungan persediaan secara fisik untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat pada tanggal neraca sudah dihitung secara benar oleh klien. Yang kelima, menilai dan kompilasi persediaan. Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji untuk menentukan apakah klien telah dengan benar mengikuti metode persediaan yang sesuai dengan standar akuntansi dan konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya.
Prosedur auditor yang digunakan untuk memverifikasi biaya ini disebut pengujian harga. Selain itu, auditor harus melakukan pengujian kompilasi persediaan, yaitu pengujian untuk memverifikasi apakah perhitungan fisik dilakukan dengan benar. Jumlah dan harga persediaan dijabarkan dengan benar untuk menghitung saldo persediaan buku besar. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai audit akuntansi biaya. Audit akuntansi biaya dimulai dengan transfer internal aset dari bahan baku ke barang dalam proses, kemudian ke barang jadi. Fokus utama audit akuntansi biaya ini adalah pada sistem dan pengendalian yang berhubungan dengan transfer biaya persediaan, yang nantinya akan diperhitungkan dalam catatan akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya merupakan pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait dari aset bahan baku yang diminta, hingga produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpanan. Kategori pengendalian akuntansi biaya terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan barang persediaan barang jadi. Pengendalian ini dilakukan untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan dan pencurian. Perusahaan dapat melakukan pemisahan tugas, membatasi akses ke area penyimpanan, menggunakan dokumen yang dipranomori untuk mengotorisasi pergerakan persediaan, dan menyerahkan salinan dokumen ke bagian akuntansi oleh orang yang mengeluarkannya tanpa melalui orang yang bertanggung jawab menjaga aset. Yang kedua, pengendalian terhadap biaya terkait. Pengendalian ini bermanfaat karena menyediakan catatan persediaan yang ada di tangan, menyediakan catatan penggunaan bahan baku dan penjualan barang jadi, dan menyediakan catatan untuk pertanggungjawaban apabila ditemukan selisih antara perhitungan fisik dan jumlah yang tersaji. Selanjutnya, pengujian atas akuntansi biaya. Dalam memutuskan jenis pengujian yang dilakukan, auditor harus memperhatikan 4 aspek penting dalam akuntansi biaya. Yang pertama, pengendalian fisik terhadap persediaan. Auditor melakukan pengendalian fisik dengan memeriksa area penyimpanan bahan baku. Kemudian, meminta kustodium untuk menjelaskan tugas-tugasnya terkait dengan pengawasan persediaan. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian fisik sangat tidak memadai, auditor akan memperluas observasi pengujian persediaan fisik untuk memastikan bahwa perhitungan yang memadai telah dilakukan. Yang kedua yaitu dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Dalam aspek ini, auditor fokus pada memverifikasi transfer persediaan dengan harus memahami pengendalian klien. Kemudian, auditor melakukan pengujian pengendalian atas transaksi transfer barang. Yang ketiga yaitu file induk persediaan perpetual. Reliabilitas file induk persediaan perpetual mempengaruhi penetapan waktu dan lingkup pemeriksaan fisik persediaan oleh auditor. Auditor menguji file induk persediaan perpetual dengan memeriksa dokumentasi yang mendukung penambahan dan pengurangan jumlah persediaan dalam file induk. Yang keempat, catatan biaya per unit. Keakuratan catatan sangatlah penting untuk menyatakan secara wajar persediaan. Auditor harus memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya, kemudian melakukan verifikasi internal atas catatan akuntansi internal. Auditor harus merancang pengujian yang sesuai untuk mengurangi pengujian substantif. Selanjutnya, prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan hal yang sangat penting karena memungkinkan untuk menunjukkan salah saji ketika terjadi fluktuasi.
auditor melakukan prosedur analitis untuk memeriksa hubungan saldo akun persediaan dengan akun lainnya. Selain itu, auditor seringkali menggunakan informasi non-keuangan untuk menilai kelayakan saldo yang berkaitan dengan persediaan. Setelah melaksanakan pengujian yang tepat atas catatan akuntansi biaya dan prosedur analitis, auditor akan memiliki dasar untuk merancang serta melaksanakan pengujian atas rincian saldo persediaan. Prosedur analitis atas kemungkinan salah saji adalah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya adalah kelebihan atau kekurangan persediaan dan harga pokok penjualan. Kemudian yang kedua, membandingkan perputaran persediaan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya yaitu persediaan yang usang yang dapat mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Yang ketiga yaitu membandingkan biaya per unit persediaan yang ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya yaitu kelebihan atau kekurangan biaya per unit yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Yang keempat, membandingkan nilai persediaan yang ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya yaitu salah saji dalam kompilasi biaya per unit atau perkalian yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Kemudian yang kelima, membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya yaitu salah saji biaya per unit persediaan, terutama tenaga kerja langsung dan overhead manufaktur, yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, observasi fisik persediaan. Penting bagi auditor independen untuk hadir pada perhitungan dan observasi, pengujian dan tanya jawab yang sesuai untuk mengetahui keefektifan metode penghitungan persediaan dan ukuran keandalan yang mungkin diberikan pada pernyataan klien mengenai kuantitas dan kondisi fisik persediaan. Dalam hal ini, klien bertanggung jawab menetapkan prosedur-prosedur untuk melakukan perhitungan fisik yang akurat dan untuk melakukan perhitungan dan pencatatan secara aktual. Auditor bertanggung jawab mengevaluasi dan mengamati setiap prosedur fisik klien dan menarik kesimpulan mengenai cukupan dari persediaan fisik. Kemudian persyaratan observasi persediaan. Standar auditing mengharuskan auditor untuk menerima efektivitas metode perhitungan persediaan klien dan ketergantungan yang dapat mereka tempatkan pada representasi klien mengenai kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, auditor harus, yang pertama, hadir pada saat klien menghitung persediaannya untuk menemukan saldo akhir tahun. Yang kedua, mengamati prosedur perhitungan klien. Kemudian yang ketiga, melakukan tanya jawab kepada klien tentang prosedur perhitungan mereka. Yang keempat, melakukan pengujian terpisah saat perhitungan fisik. Selanjutnya, pengendalian terhadap perhitungan fisik. Pengendalian yang memadai terhadap perhitungan fisik persediaan klien yaitu meliputi yang pertama, memberi arahan kepada klien untuk melakukan perhitungan fisik dengan benar. Yang kedua, pengawasan oleh personil perusahaan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, verifikasi internal independen atas perhitungan oleh personal klien lainnya. Yang keempat, rekonsiliasi independen dari perhitungan fisik dengan file induk persediaan perpetual. Yang kelima, pengendalian klien yang memadai terhadap lembar hitungan atau tag yang digunakan untuk mencatat perhitungan persediaan. Selanjutnya, keputusan audit. Pada keputusan audit ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, penetapan waktu. Jadi, auditor memutuskan apakah perhitungan fisik dapat dilakukan sebelum akhir tahun.
terutama dengan dasar akurasi berkas utama persediaan perpetual. Yang kedua, ukuran sampel. Untuk memudahkan auditor dalam perhitungan jumlah jenis persediaan, maka jumlah sampel dan pengamatan fisik dapat diambil dari jumlah total jam yang dihabiskan, bukan jumlah jenis persediaan yang dihutang. Yang ketiga, pemilihan item. Saat auditor melakukan pengamatan atas perhitungan persediaan, mereka harus berhati-hati dalam yang pertama, mengamati perhitungan atas jenis persediaan yang signifikan dan sampel dari jenis persediaan tertentu. Yang kedua, melakukan tanya jawab atas jenis yang mungkin usang atau rusak. Yang ketiga, mendiskusikan dengan manajemen alasan tidak dimasukkannya persediaan tertentu. Selanjutnya, pengujian observasi fisik. Jadi pada pengujian observasi fisik ini, auditor memeriksa area fisik di mana persediaan disimpan. Kemudian, auditor memastikan bahwa semua persediaan telah diperhitungkan dan diberi tag dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kotak atau kontainer yang menyimpan persediaan harus dibuka selama pengujian observasi fisik. Yang keempat, auditor membandingkan persediaan dan file induk persediaan dengan tahun sebelumnya sebagai pengujian kelayakan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai audit penetapan harga dan kompilasi. Pengujian harga persediaan di sini mencakup semua pengujian atas harga per unit klien untuk memastikan bahwa harga-harga tersebut sudah benar. Sedangkan pengujian kompilasi persediaan meliputi seluruh pengujian atas pengikhtisaran penghitungan fisik persediaan yang dibuat klien, perhitungan ulang harga dikalikan dengan kuantitas, penjumlahan ikhtisar persediaan, dan penelusuran saldo ke akun buku besar. Ada 3 tahap dalam audit penetapan harga dan kompilasi. Yang pertama, pengendalian penetapan harga dan kompilasi. Klien memerlukan pengendalian internal atas kompilasi persediaan untuk memastikan bahwa perhitungan fisik telah diikhtisarkan dengan benar, diberi harga pada jumlah yang sama seperti catatan per unit, dikalikan dan ditotalkan dengan benar, serta dicantumkan dalam file induk persediaan perpetual dan akun persediaan di buku besar umum terkait pada jumlah yang tepat. Yang kedua yaitu prosedur penetapan harga dan kompilasi. Prosedur penetapan harga dan kompilasi bertujuan untuk pisah batas yang dilakukan sebagai bagian dari penjualan dan pembelian. Auditor dapat menerapkan tujuan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari klien sebagai kerangka referensi, termasuk deskripsi setiap item persediaan, kuantitas, harga per unit, dan nilai total. Yang ketiga yaitu penilaian persediaan. Saat melakukan pengujian penilaian persediaan, auditor menghadapi 3 permasalahan. Yang pertama, metodenya harus sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua, penerapan metodenya harus konsisten dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, biaya persediaan versus nilai pasar harus dipertimbangkan. Metode untuk memverifikasi penetapan harga persediaan tergantung pada beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, penetapan harga persediaan yang dibeli. Sebagai langkah pertama dalam memverifikasi penilaian persediaan yang dibeli, auditor harus menentukan apakah klien menggunakan metode LIFO, FIFO, rata-rata tertimbang, atau beberapa metode penilaian lainnya. Auditor harus menentukan biaya-biaya yang dimasukkan dalam penilaian suatu jenis persediaan. Kemudian yang selanjutnya, penetapan harga persediaan yang dibuat. Pada penetapan harga barang dalam proses dan barang jadi, auditor harus mempertimbangkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur. Keharusan untuk memverifikasi setiap hal tersebut membuat audit atas persediaan barang dalam proses dan barang jadi menjadi lebih kompleks ketimbang audit atas persediaan yang dibeli. Yang terakhir yaitu harga pokok atau harga pasar. Dalam menentukan biaya harga persediaan, auditor harus mempertimbangkan nilai realisasi bersih yang lebih kecil daripada biaya historis dan juga mempertimbangkan kemungkinan terjadi keusangan ketika melakukan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu integrasi pengujian. Terdapat serangkaian pengujian yang terintegrasi atas siklus persediaan dan pergudangan, yaitu yang pertama, pengujian siklus akuisisi dan pembayaran.
Auditor melakukan verifikasi pembelian persediaan dan juga mengumpulkan bukti atas akurasi pembelian bahan baku dan seluruh biaya overhead manufaktur kecuali biaya tenaga kerja. Yang kedua yaitu pengujian atas siklus penggajian dan personalia. Auditor melakukan verifikasi pada biaya tenaga kerja, pencatatan akuntansi biaya untuk biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung dapat diuji sebagai bagian dari audit siklus penggajian dan personalia. Selanjutnya yang ketiga, pengujian siklus penjualan dan penagihan. Pengujian audit dalam penyimpangan barang jadi, seperti pengiriman dan pencatatan penjualan akan terjadi bila siklus penjualan dan penagihan diuji. Saat klien menggunakan pencatatan biaya standar, auditor dapat menguji biaya standar atas harga pokok penjualan bersamaan dengan dilaksanakannya pengujian penjualan. Yang keempat yaitu pengujian akuntansi biaya. Pengujian atas pencatatan akuntansi biaya dilakukan untuk memverifikasi pengendalian yang mempengaruhi persediaan karena tidak diverifikasi auditor dalam pengujian ketiga siklus sebelumnya. Yang terakhir yaitu persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi. Persediaan fisik, penetapan harga, dan juga kompilasi ini sama pentingnya dalam audit persediaan. Pada pengujian persediaan fisik, auditor dapat mengamati dan menguji perhitungan fisik pada waktu selain akhir tahun dan mengandalkan file perpetual untuk menyimpan catatan kuantitas yang memadai. Sekian penjelasan materi mengenai audit siklus persediaan dan pergudangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.